Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo Sobat Pemasyarakatan, kembali lagi di talk show inspiratif bersama Balai Pemasyarakatan Jakarta Pusat. Hari ini kita akan ngobrol santai tapi bermakna dalam segmen mengenal lebih dekat bersama Bapas. Mungkin masih banyak masyarakat yang belum begitu paham apa sih Bapas itu dan apa perannya dalam sistem pemasyarakatan. Nah, untuk menjawab itu semua, kita sudah kedatangan narasumber spesial, yaitu Pak Bambang Marianto, selaku Kepala Balai Pemasyarakatan Jakarta Pusat. Halo Pak Bambang, apa kabar? Selamat datang di talk show kita. Halo juga, alhamdulillah baik Mbak Debbie. Baik. Terima kasih sudah hadir saya di acara talk show ini. Dengan senang hati Bapak. Nah, sebelum kita lanjut, mungkin kita bisa ada kopi sedikit? Terima kasih. Ya. Waduh. Ini dari barista kita, Bapak. Siap, Ya. terima kasih. Selamat dinikmati hidangannya Bu. Iya. Mari Mbak, mari. Oke, langsung saja ya Pak. Ya. Mungkin bisa dijelaskan secara singkat apa sih Bapas itu? Bapas itu adalah singkatan dari Balai Pemasyarakatan. Bapas adalah salah satu UPT pemasyarakatan yang ada di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, khususnya pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Jadi bisa dibilang Bapas itu membimbing warga binaan yang sudah keluar dari lapas ya Bapak? Ya, betul. Jadi memang tata urutannya sebenarnya kan berawal dari seseorang yang sedang berhadapan dengan hukum. Mereka ditempatkan di rumah tahanan. Setelah itu putus pidana, melaksanakan pidananya di lapas. Dalam masa proses pembinaan di lapas, yang bersangkutan menjalani proses pembebasan bersyarat misalnya, nah itu nanti pendampingan, pembimbingan dan pengawasannya ada pada Balai Pemasyarakatan. Oke. Lalu siapa saja sih Pak yang terlibat dalam proses itu? Yang terlibat dalam proses pembimbingan itu jabatan fungsional tertentu yang ada di Balai Pemasyarakatan, terutama para pembimbing pemasyarakatan atau kita biasa sebut PK. Oh PK, Ya, baik. Wah, tapi ternyata tugasnya itu berat ya, cukup berat. Nah, apa sih Pak tantangan dalam pekerjaan ini? Tantangan para PK itu ada dari faktor internal dan juga faktor eksternal. Faktor internalnya itu biasanya klien-klien pemasyarakatan, kami menyebutnya klien ya kalau sudah keluar dari lapas ya. Oh, Kalau bukan napi lagi ya Pak belum, ya? Jadi sebutan napi pun sebenarnya itu Sudah sebutan tidak. umum. Jadi oke. yang berdasarkan undang-undang pemasyarakatan itu, selama mereka berada di dalam lembaga pemasyarakatan, mereka disebut dengan warga binaan. Nah, setelah keluar melaksanakan proses pembinaan di luar oleh para PK, mereka sebutannya Klien. Berarti nggak ada lagi ya Pak istilah-istilah napi itu? Oh, nggak tidak ada ya? napi, Oke. apalagi orang-orang terpenjara itu Ya, istilah-istilah tidak. udah Oke. lama ya. Kembali ke tadi, faktor internal itu biasa kalau klien-klien itu baru saja menjalani pidana dan berkumpul di masyarakat, biasanya mereka masih labil ya, emosionalnya masih labil, masih ada keraguan-keraguan dalam dirinya. Apakah kira-kira mereka itu bisa tidak diterima oleh masyarakat? Apakah mereka bisa tidak untuk menjalani hidup ini? Itu biasanya di faktor internal. Kalau faktor internal tuh yang biasanya itu adanya stigma daripada masyarakat yang menganggap bahwa mereka ini orang yang salah jalan dan tidak pernah bisa berubah. Nah, akhirnya masyarakat sulit sekali untuk merangkul mereka kembali, sulit sekali untuk bergaul. Itu yang biasanya jadi tantangan para PK dalam melakukan pendampingan, pengawasan maupun pembimbingan terhadap klien-klien masyarakat. Nah, betul setuju sekali Bapak. Nah, untuk supaya
masyarakat ini lebih paham lagi Pak, apa sih yang membedakan antara Bapas dengan Lapas dan mungkin juga dengan Rutan Ya, Pak? ya. Karena kan orang masih suka banyak yang salah nih Pak, Oke. antara Bapas, Ya. Lapas, Rutan. Jadi mungkin perlu saya perjelas sedikit. Hierarkinya itu sebenarnya dari awalnya dari rutan, rumah tahanan. Jadi seseorang yang sedang berproses hukum, dia melaksanakan penahanan di rumah tahanan. Jadi di rumah tahanan itu hanya proses peradilan saja begitu. Setelah dia putus, baru dia ditempatkan di lembaga pemasyarakatan. Nah, selama di lembaga pemasyarakatan ini petugas lembaga pemasyarakatan melakukan pembinaan juga kepada mereka sambil menjalani pidananya dan berproses di situ. Nah, setelah memenuhi syarat dari biasanya 2/3 dari pidananya, narapidana atau warga binaan tersebut bisa mengajukan untuk pembebasan bersyarat. Nah, untuk pembebasan bersyarat ini atau cuti menjelang bebas ini misalnya mereka kalau sudah disetujui oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, pembinaan, pendampingan, pengawasan di luar itu oleh pihak Bapas. Ada satu lagi yang mungkin kita lupa, ada satu lagi itu namanya Rubasan, Oke. Rumah Penyimpanan Benda Sita Negara. Rubasan. Nah, itu tempat untuk menampung daripada barang-barang benda sitaan dalam proses pidana tersebut. Gitu. Tapi sekarang Rubasan sudah dialihkan ke apa ininya, tusinya dari Kementerian Imigrasi Pemasyarakatan ke Kejaksaan. Oh, siap. Jadi sekarang hanya tinggal 3 rumah tahanan, Lapas dan Bapas. Jadi semua itu adalah semuanya berbeda ya Pak ya? Ya, berbeda, Rutan, betul. Lapas, dan Bapas. Bapas, Nah, ya. kalau boleh tahu nih Pak, untuk Bapas sendiri itu kegiatannya sendiri apa sih Pak? Apa sih isinya kegiatan di dalam Bapas itu? Oke, jadi kami pun juga tidak hanya bimbing biasa seperti biasa ya, di samping kita melakukan pendampingan, pengawasan dan pembimbingan pada saat mereka lapor diri gitu kan. Oh, ada lapor dirinya Ya, juga. jadi setiap bulan juga mereka lapor diri. Mereka juga diwajibkan untuk mengikuti program pembinaan yang ada di Bapas. Program pembinaan itu ada program Apa saja tuh Pak? kepribadian Oh, pribadian. dan program kemandirian. Kalau kepribadian itu misalnya terkait dengan penyuluhan hukum, penyuluhan kesehatan. Oh, dapat itu Pak, hukum, Iya, mereka kesehatan tuh- itu dapat. Ya, mereka tuh harus kita berdayakan selama di luar, jadi tidak dilepas begitu saja. Nah, itu salah satu pembinaan pribadian. Untuk pembinaan kemandirian, mereka dilatih terkait dengan misalnya untuk sekolah mengemudi, Oh, ada untuk, sekolah mengemudinya juga. untuk barista juga kayak Mbak ini nih, misalnya nih Mbak ini barista. Heeh. Klien-klien kita juga kita didik untuk barista, untuk sablon gitu juga ya, ada. sablon untuk MTU. Jadi kita kerjasama dengan Pokmas Lipas. Pokmas Lipas itu singkatan dari Kelompok Masyarakat Peduli Pemasyarakatan yang bekerja sama dengan kita. Di samping dengan Pokmas Lipas, kita juga koordinasi atau bekerja sama dengan stakeholder pemerintah kota Jakarta Pusat. Jadi ada kegiatan kayak MTU, mobil training unit Mobil training terkait unit. dengan pendingin AC, terkait sampai dengan kegiatan latihan satpam, itu kita berdayakan mereka agar supaya mereka juga punya modal untuk bisa hidup di tengah masyarakat. Jadi kegiatannya itu sangat bervariasi dan beragam ya Pak, tidak Sangat monoton luar biasa. dan sangat membantu untuk Ya. bekal klien Betul. di kehidupan sehari-harinya berarti ya Pak ya. Betul. Gimana Brenda, kamu udah hafal? Sudah paham? Sudah paham di situ, jadi saya sudah bisa membedakan antara Bapas, Lapas, dan Rutan. Ternyata di Bapas kegiatannya banyak juga. Oh ya, banyak ya, banyak Mbak. Apalagi kita sekarang ini ada program unggulan ya, ada 3 program unggulan yang memang kita tingkatkan terus di Balai Pemasyarakatan Jakarta Pusat.
pertama dengan terkait dengan aplikasi sistem layanan Bapas. Jadi misalnya para penjamin pihak keluarga daripada klien itu nggak perlu repot-repot datang ke sini untuk ngecek, Pak, kapan nih keluarga saya berakhir bimbingannya, misalnya Pak gitu ini ya, Pak, bagaimana Pak, litmasnya apa, misalnya udah siap belum? Cukup dengan buka aplikasi sistem layanan Bapas, mereka bisa tahu di situ semua. Di situ sudah dijabarkan secara transparan. Di satu sisi juga kita ada program unggulan namanya OKB. Ada OKB juga. Iya, OKB itu bukan orang kaya Orang baru. Bukan, tapi itu singkatan daripada orientasi klien bebas. Oh, kita pikir OKB itu Ya, orang kaya baru. pengen Tapi juga ya. Pengen juga kita. tapi OKB itu orientasi klien bebas. Jadi Oh. mereka yang baru-baru bebas, Bebas. baru-baru menjalani pembebasan bersyarat, itu kita kumpulkan untuk diberikan pengarahan, diberikan masukan, diberikan secara penyemangat hidup. Ada juga timnya nanti, PK pun ikut Oh, di gitu. situ. PK-nya juga PK ikut. juga ikut di situ, dan mereka pun juga kita ajak untuk room tour namanya. Room tour untuk lihat-lihat fasilitas layanan yang ada di Di kita, Bapas. agar tujuannya mereka itu selalu bisa mengikuti kegiatan yang dari kita dan rajin untuk wajib lapor. Oh, jadi kalau sekolah seperti ospek ya, Pak ya? Ospek lah, Iya, ospek tapi ini lah. versi Bapas. Versi Bapas, Oh. jadi tujuan utamanya agar mereka itu bisa hidup bersama di tengah masyarakat, tidak menjalani tidak melakukan pidana ulangan. Mulia sekali ya, Ya, peran ya, dari luar Bapas biasa, ini ya, luar luar biasa. biasa sekali. Luar biasa. Oke, terakhir nih Pak, pesan apa sih Pak yang mau Bapak sampaikan untuk masyarakat? Jadi klien pemasyarakatan itu adalah manusia juga. Mereka mempunyai hak untuk hidup, mereka mempunyai hak untuk berkarya di tengah masyarakat, mereka mempunyai hak yang sama dengan masyarakat yang lain. Mereka itu hanya orang yang salah jalan dan bisa diluruskan. Jadi saya berharap masyarakat sekitar di mana ada tempat klien di situ tinggal, agar mencoba bisa merangkul mereka, merangkul para klien agar bisa membimbing klien, agar supaya klien ini bisa berkarya, bisa survive dalam hidupnya, agar dia bisa memenuhi kebutuhan keluarganya. Di akhir itu mereka agar supaya tidak melakukan pengulangan pidana. Itu tujuan mulia yang kita sendiri para PK tidak bisa berjalan sendiri tanpa ada peran serta masyarakat, peran serta pemerintah daerah setempat. Jadi harus ada sinergitas ya Bapak ya. Sinergitas banget para mereka. Jadi tujuan mulia itu harus sama-sama kita pikul agar tidak terlalu berat, agar sama-sama kita rasakan. Jadi kuncinya adalah sinergitas antara Bapas, masyarakat, dan juga pemerintah setempat ya Pak ya. Betul. Luar biasa sekali. Ya. Baik, terima kasih Pak Bambang. Sama-sama, Semoga Mbak. talk show ini dapat Ya. bermanfaat. Ya. Baik bagi Tapi boleh saya minum masyarakat. dulu ya. Silakan Bapak. Oke. Sambil kita minum buatan Brenda. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Sama-sama, Bambang atas sama-sama. kesempatan dan waktunya Ya, sama-sama. sudah datang di talk show ini. Semoga talk show ini dapat bermanfaat bagi masyarakat dan bisa jadi jembatan pemahaman antara pemasyarakatan, sistem pemasyarakatan dan masyarakat luas. Dan untuk sobat Bapas di rumah, jangan lupa follow media sosial kita yang ada di bawah ini. Dan sampai jumpa lagi di talk show berikutnya. Sampai jumpa.